Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman. Sepanjang sejarah Islam, Khalifah Umar merupakan sahabat Rasulullah yang paling banyak dibicarakan karena gagasan dan perannya berkaitan dengan Islam. Bertubuh tegap, hitam, dan tinggi, Umar yang dilahirkan pada 581 Masehi ini dikenal sangat keras dan tegas dalam pendirian. Saking kerasnya itu, ia disegani dan ditakuti di kalangan masyarakatnya, suku Adi. Suku Adi termasuk dalam rumpun suku Quraisy. Kedua orang tua Umar, Hattab bin Nufail al-Mahzumi al-Quraisy dan Hantamah binti Hashim, berasal dari suku Adi. Umar remaja dikenal sebagai pegulat dan sering mempertontonkan kebolehannya dalam pesta tahunan Pasar Ukas, Mekah. Dia telah memiliki banyak kelebihan dan kejeniusan, antara lain dapat memprediksi dengan tepat apa yang akan terjadi, serta memiliki sikap santun dan jiwa kepemimpinan. Berkat kelebihannya itu pula, tak jarang ia dipercaya mewakili sukunya dalam berbagai acara maupun perundingan dengan suku lain. Peran itu membuat dirinya terkenal di kalangan orang-orang Arab jahili. Rasulullah sendiri mengakui dan memuji kelebihan Umar tersebut. Lantas bagaimana kisahnya? Simak terus video ini sampai akhir, hanya di Net Islami. Namun sebelum lanjut kita mau ingatin kalian nih. Jangan lupa subscribe channel ini dan aktifin juga lonceng notifikasinya, serta like dan bagikan video ini sebanyak-banyaknya. Mari kita sama-sama bangun channel ini dan menyebarkan syiar Islam ke banyak orang. Nabi SAW bahkan secara khusus mendoakan Umar, "Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan salah seorang dari Amr bin Hisham atau Umar bin Hattab." Allah mengabulkan doa Nabi SAW dengan masuknya Umar ke dalam Islam pada 616 Masehi. Sebelum masuk Islam, Umar dikenal sangat keras menentang seruan Muhammad SAW. Bahkan, ia pernah mengadakan percobaan pembunuhan terhadap diri Nabi. Ketika mendengar adiknya, Fatimah, dan suaminya masuk Islam, ia sangat murka. Namun, sikap keras itu berubah sejak dirinya masuk Islam. Umar pula satu-satunya orang yang berani menyampaikan pikiran dan gagasan-gagasan di hadapan Nabi, bahkan tak jarang kritik untuk kemaslahatan umat. Misalnya, dalam satu kesempatan bersama Rasul, Umar mengusulkan kepada Nabi agar memerintahkan istri-istrinya memakai hijab atau tirai dengan maksud agar mereka berbicara dengan tamu-tamunya dari belakang hijab. Menurut Umar, karena yang berbicara dengan mereka tidaklah semua orang baik, ada pula yang jahat. Tak lama kemudian, turunlah ayat tentang hijab yang membenarkan pendapat Umar. Ketika menggantikan Abu Bakar As-Siddiq, Umar tak segan-segan menindak siapapun yang melanggar hukum. "Sekalipun aku ini keras, tapi sejak semua urusan diserahkan kepadaku, aku menjadi orang yang sangat lemah di hadapan yang hak," ujar Umar di depan rakyatnya. Soal keadilan yang keras ditegakkan Umar ini, ada kisah menarik. Suatu ketika, putra Amr bin As, gubernur Mesir, berpacu kuda dengan penduduk setempat. Lalu mereka berselisih dalam menentukan pemenangnya. Putra Amr marah dan memukul orang Mesir tadi, seraya berkata, "Aku ini putra dua orang yang mulia." Namun, orang itu melarikan diri dari penjara dan pergi ke Madinah untuk menemui Umar. Setelah bertemu Umar, orang itu disuruh menunggu oleh Umar sampai Amr bin As dan anaknya yang didatangkan dari Mesir tiba di Madinah. Sesampainya di Madinah, setelah Amr dan anaknya dihadapkan ke sidang pengadilan, Umar memerintahkan orang Mesir yang menjadi korban kekerasan itu untuk mengambil cambuk. Ambil cambuk dan cambuklah anak keturunan orang mulia itu. Orang Mesir itu pun mencambuk Muhammad bin Amr sampai kelelahan, tetapi Umar tetap menyuruhnya mencambuk. Setelah selesai memukul Muhammad bin Amr, orang Mesir itu mendekati Umar hendak mengembalikan cambuk, tetapi Umar berkata kepadanya, "Lingkarkan cambuk itu di atas kepala Amr yang botak, karena kedudukannya lah anaknya berani memukul Anda." Saat itu Amr berkata, "Hai Amirul Mukminin, sudah Anda penuhi dan sudah Anda balas sepuas-puasnya." Orang Mesir itu kemudian berkata, "Amirul Mukminin, orang yang memukul saya sudah saya pukul." Amr berkata dengan lirih, "Sungguh, jika Anda pukul dia, saya tidak akan menghalanginya sebelum Anda sendiri yang meninggalkannya." Umar lantas menoleh kepada Amr dan berkata, "Amr, sejak kapan Anda memperbudak orang lain, padahal ibunya melahirkannya sebagai orang merdeka?" Sikap Umar menunjukkan bahwa masing-masing warga negara tidak boleh dianiaya oleh siapapun, termasuk oleh pemimpinnya sendiri, dan merupakan hak mereka untuk mendapatkan keadilan yang sama di hadapan hukum. Pelajaran lainnya adalah bahwa pemimpin tertinggi suatu pemerintahan harus berani bertanggung jawab terhadap semua tindak tanduk anak buahnya,
bahkan harus tegas dan berani menghukum. Seorang pemimpin akan menjadi tegas bila melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar. Kedua, tidak takut kecuali kepada Allah. Orang yang hanya takut kepada Allah tidak akan takut kepada siapapun, baik kepada anak buahnya, rakyatnya, bahkan instansi lain. Ketiga, seorang pemimpin bisa tegas jika ia tidak takut kehilangan jabatannya. Pemimpin seperti ini bisa memutuskan perkara sesuai dengan standar kebenaran dan bisikan hati nuraninya. Net Islami 212 menyajikan informasi sosial kemasyarakatan dan kebangsaan serta layanan keagamaan dengan mengedepankan sikap moderat. Video di sini hanyalah sebagai referensi berbagai riset dan pengumpulan data berupa foto dan video dari berbagai sumber yang dikemas dalam bentuk entertainment. Kebenaran hanya milik Allah. Kebenaran itu adalah dari Tuhanmu. Sebab itu jangan sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu. Quran Surat Al-Baqarah 147. Terima kasih sudah menonton, like, follow dan subscribe Anda sangat berarti bagi kami untuk menambah semangat membuat konten yang lebih bermanfaat.